Kami itu sudah kesana kemari, Pak. Jadi memproses saya, jangan ada pikiran Anda akan selesai. Malah panjang, Pak. Saya ini sudah terbiasa. Apa sih? Ya, hukum kita ini akan diproses pengadilan. Sebelum masuk pengadilan saya bikin rame dulu. Saya jamin saya akan bikin rame. Karena kenapa? Anak saya 5, semua hukum. Istri saya juga orang hukum. Dan teman-teman saya ratusan bahkan ribuan orang hukum. Ya, gak ada yang kamu bela, Pak. Jadi tolong saya ingin memberitahukan kepada kita semua, mari. Saya tidak lagi ajak berantem, saya tidak ajak ribut, saya tidak mau nantang, bukan. Saya hanya ingin menyadarkan kita karena saya dari Mahkamah Kebenaran, Pak. Mohon maaf kalau Anda ada yang tersinggung. Kalau Anda tersinggung, saya bukan maksudnya menyinggung, menyadarkan. Saya tidak punya motif untuk menyerang orang per orang tanpa ada bukti. Dan saya tidak ada modus operandi untuk menjelekkan orang, tidak ada. Saya ini jadi korban, Pak, atas konspirasi kepolisian, oknum-oknum tentang penyidik, sama oknum kejaksaan, sama oknum pengadilan. Buktinya perkara saya dipindah, Pak. Ingat, dalam perkara saya ini, saya sering tinggalkan sidang, Pak. Jadi rame, Pak. Ya, Anda jangan pikir bisa menggunakan kewenangan yang melampaui batas, Pak. Saya akan terus hadapi. Jadi sekali lagi saya minta kepada kita semua, lebih baik kita bersahabat, ya, daripada Anda tunjukkan arogansi, karena kami tidak akan diam. Tidak akan diam. Saya jamin tidak akan diam. Mari kita tangani dengan baik perkara-perkara. Anda punya jabatan aman, Pak, amanah. Tapi kalau Anda maksudnya berbenturan dengan saya ini sudah biasa menghadapi proses hukum. Anda punya jabatan jadi nggak aman, nggak amanah. Jadi mari, kata-kata jujur memang tidak enak didengar, ya, tidak enak didengar. Tetapi kata-kata jujur itu bisa memberi manfaat kalau kita mau meresapi dengan baik. Sekali lagi kepada saudara-saudaraku, terutama para aparat penegak hukum yang merasa tersinggung, saya secara pribadi dan tulus dari hati saya yang paling dalam, saya minta maaf karena kepada mereka terutama yang orang baik. Kemudian saya berbicara menyinggung mereka. Bukan itu. Yang saya sebutkan tadi adalah oknum-oknum yang ada di dalam lingkungan Anda. Jadi yang saya minta maaf tadi itu kepada mereka yang orangnya baik, sudah menjalankan sesuai dengan SOP, kemudian merasa tersenggol dengan ucapan saya atau perilaku saya. Itu saya minta maaf. Tapi kepada mereka yang terlibat, mohon maaf, Pak. Saya juga mohon maaf sebagai manusia biasa. Ya, saya mohon maaf. Saya takut nanti kena karma. Hanya saya ingin menyadarkan kepada Anda, tolong introspeksi yang paling dalam. Anda punya anak, Anda punya keluarga, Anda punya istri, punya orang tua, punya family. Itu karma akan terjadi kepada Anda semua. Saya yakin, Pak. Tidak ada satupun perbuatan yang tidak akan pernah ada karmanya. Pasti ada karma. Anda berbuat baik akan mendapatkan karma baik. Anda berbuat jahat, Anda akan mendapatkan karma jahat. Ya, ini kepada teman-teman advokat, tolong Anda cermati saya punya kasus dengan baik. Jangan masuk kalau Anda nggak ngerti substansi. Karena Anda ini bukan level saya. Saya bukan cuma pengacara, advokat, tapi saya ini adalah pelindung, pembina daripada Mahkamah Kebenaran. Saya ketua pengadilan alternatif. Ya, pengadilan alternatif itu masih jarang orang dengar. Tapi restoratif justice, saya adalah merupakan bagian daripada pengacara yang merintis, ya,
lahirnya restoratif justice. Ya. Jadi sekarang restoratif justice itu sudah diakomodir oleh kepolisian, sudah diakomodir oleh kejaksaan, Mahkamah Agung sudah mengakomodir, DPR sekarang sedang lagi menggodok, ya. Jadi tolong, mari, ya. Tentu di pemerintahan, di istana itu juga restoratif justice sedang menjadi sejadi mainan, menjadi objek yang menarik untuk dikelola. Apa-apa sekarang selesaikan secara restoratif justice. Kita bisa lihat di pengadilan diselesaikan perkara secara restoratif justice, di kejaksaan diselesaikan secara restoratif justice, di kepolisian diselesaikan secara restoratif justice. Nah, itu bagus, Pak. Jangan mengedepankan namanya ultimum remedium, pidana pemidanaan. Syukur-syukur Anda benar. Kalau Anda salah, walat, Pak. Ya. Jadi saya minta kepada jajaran kepolisian dari Polres Jombang, tolong jangan mempersulit keluarga untuk menjenguk saudaranya yang sedang ataupun orang anaknya, karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan barusan dari orang tuanya, ya, orang tuanya klien kami ini, mereka tidak diperkenankan untuk ketemu. Itu dasarnya apa? Ini akan jadi berbutut panjang, Pak. Tolong, yang sudah kita bisa akhiri. Tetapi tolong, kalau bapak-bapak mau menegakkan hukum, mari kita buka lembaran baru. Ya, saya masih bisa istilahnya untuk menahan diri sepanjang bapak-bapak mau memberikan melakukan lagi proses-proses hukum yang benar terhadap klien kami. Tidak ada gading yang tidak retak, Pak. Apalagi telur tidak ada yang tidak bisa pecah. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada yang keliru, salah. Mari kita sama-sama. Kita boleh berdamai. Kami ini tidak punya kepentingan apa-apa selain pada melindungi orang yang sudah membayar kami, Pak. Kami terima kuasa, pegang kuasa, dibayar, Pak, untuk membantu membela kepentingan hukumnya. Jadi kami mohon maaf, karena kami sudah mendapatkan bayaran, kami lindungi. Nah, saya juga mengharapkan kepada bapak-bapak kepolisian kan sudah mendapatkan bayaran dari rakyat. Lindungi rakyatnya. Kalau memang dia salah, layak untuk bertanggung jawab, silakan. Tapi jangan kita pamer kekuasaan, kewenangan. Karena kenapa? Semua itu ada aturannya. Sehebat apapun Anda bungkus, pasti ada celah akan ditahu. Oh, ini Anda keliru di sini. Misalnya kejadian yang kemarin malam itu apa? Jemput paksa atau penangkapan? Kalau jemput paksa harus diawali dengan adanya panggilan secara patut. Kalau penangkapan, Anda harusnya memberikan surat penangkapan kepada keluarga pada saat Anda membawa tersangkanya. Kemudian alasan untuk menangkap itu apa? Cukup 2 alat bukti yang kuat. Jangan begitu, Pak. Itu alat bukti, frasa bukti yang kuat itu sudah diuji di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita tidak bisa sembarangan, Pak. Ini yang namanya Perkap nomor 8 tahun 2009 sudah mengatur tentang tata cara pemeriksaan, penangkapan dan penahanan. Polisi tidak boleh sewenang-wenang kepada masyarakat. Karena polisi itu adalah merupakan aparatur negara yang dibiayai oleh negara, ya, melalui uangnya rakyat. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Bapak-bapak yang ditunjuk jadi penyidik, saya minta dengan hormat. Bapak belajar Perkap nomor 8 tahun 2009. Ya. Di sana banyak sekali pelanggaran polisi, Pak. Kepada bapak-bapak yang mau ngangkat penyidik, tolong, Pak, suruh dia baca itu Perkap nomor 8 tahun 2009. Kita ini dah hidup selamanya, nanti meninggal juga. Kemudian Perkaba nomor 3 tahun 2014 tentang peraturan Kabareskrim mengenai SOP daripada penyidikan.
penyelidikan dan penyidikan tidak pidana. Itu sudah ada standarnya. Menetapkan seorang jadi tersangka, harus ada gelar perkara, kemudian kalau ada orang apa yang harus dipersiapkan ada, Pak.